maaf, maaf. Maaf, maaf. Bu Neneng gantiin Pak Rahmat dulu, Bu Neneng. Jadi host. Oke. Pak Rahmatnya internetnya down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan ada Vicon yang akan menampilkan sebagai presenter itu adalah Ibu Eis Kusniar Hidayah SPD. Selamat datang buat Mama dan Bapak Ibu peserta VCT Batch 6. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Jatmiko selaku moderator. Silakan Pak Miko. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara di room Vicon Batch 6 Jabar yang siang ini akan menampilkan presentasi tentang gaya belajar siswa yang akan disampaikan oleh Bu Eis Kusniar Hidayah. Berikut ini akan saya bacakan CV dari Bu Eis Kusniar Hidayah. Nama Eis Kusniar Hidayah SPD, lahir di Bandung 9 Mei 1963, pendidikan S1 Bahasa Inggris, pengalaman mengajar sudah 33 tahun, memiliki 2 orang putra. Ya baik, demikian pembacaan CV dari presenter kita hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara hari ini, baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada narasumber kita hari ini yang sangat super sekali, yang hebat, yang selalu semangat dalam menghadiri acara Vicon Batch 6 Jabar. Silakan kepada Mem Eis, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Miko, terima kasih Bu Neneng. Selamat datang Pak Igma, selamat datang Pak Subhan, Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman, juga anak-anakku ada sepertinya itu ya, ada beberapa anak-anakku. Puji syukur Alhamdulillah pada Ramadan hari ke-6 ini, Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkomunikasi walaupun melalui Vicon Webex ini. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, pada siang hari ini saya akan membahas tentang gaya belajar yang multi indrawi, yang beragam, yang harusnya sudah disadari oleh diri kita masing-masing, tapi terlebih untuk guru ya, seorang guru, karena sehari-hari kita bersama mereka. Baik Bapak Ibu, bentar. Ini jadi judul yang saya angkat pada siang hari ini adalah memahami dan memfasilitasi keberagaman gaya belajar siswa. Sebagaimana kita sering atau pernah tahu bahwa ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Di sini ada visual, ada auditori, dan kinestetik. Berikutnya, setiap individu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kita semua ya, idealnya diperlukan pendekatan dan strategi pengajaran yang berbeda pula untuk masing-masing gaya belajar siswa. Intinya satu kelas dengan satu karakter gaya belajar yang sama. Misalnya satu kelas untuk kelas visual, satu kelas untuk auditori, yang satu kelas untuk kinestetik. Tetapi di sekolah umum mungkin agak susah sekali untuk mengelompokkan per kelas siswa berdasarkan gaya belajarnya seperti itu.
Tidak seperti di swasta yang saya dengar di Saint Montessori atau apa lupa saya, itu ada satu kelas khusus untuk kinestetik, audio dan visual. Lah, ini untuk sekolah umum ini agak sulitnya karena perlu diadakan tes khusus untuk itu, dan harus menghadirkan psikolog yang untuk akurat hasilnya, dan ini mungkin biayanya lumayan besar untuk masing-masing siswa. Nah, metode pengajaran di sekolah umum biasanya disamakan untuk semua siswa. Di satu kelas sama, tapi kita tetap bisa dan harus bisa membantu siswa dengan berbagai macam gaya belajar untuk lebih baik meraih prestasi lebih baik ketika belajar. Untuk itu kita harus mengenali terlebih dahulu cara belajar masing-masing anak. Ini tipe belajar siswa yang harus selalu dipahami guru, yang kadang-kadang kalau kita sudah in action di kelas sudah lupa semua, yang ada tinggal anak kenapa sih loncat sini loncat situ gitu ya. Kita lihat ada 3 tadi, visual, kinestetik, dan audio. Kita bahas dulu satu persatu tentang tipe belajar visual sebelum nantinya kita bagaimana trik menangani anak yang di kelas seperti macam-macam gaya belajarnya. Pertama, tipe visual ini adalah mereka bisa menyerap informasi ataupun pelajaran jauh lebih baik dengan cara melihat, dengan pandangannya. Ini diperkirakan sekitar 80% pelajaran dan informasi bisa dimengerti melalui penglihatannya. Membaca buku dan melihat gambar adalah cara belajar yang paling disukai. Ini ciri-cirinya bagaimana anak-anak visual atau visual learner ini. Pertama, tipe anak visual learner ini cenderung rapih, teratur, necis malah pakaiannya, dan sanggup duduk dengan manis, mendengarkan guru mengajar. Jadi kalau ada yang duduk di depan, duduk dengan manis memperhatikan kita, itu biasanya tipe visual learner. Lalu tipe visual ini bisa menyerap pelajaran dengan lebih baik melalui penglihatannya, dan mereka lebih suka melihat atau membaca terlebih dahulu sebelum belajar. Biasanya seperti itu, yang rajin ya. Dan mereka mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengarnya. Mereka lebih memahami gambar dan bagan daripada instruksi lisan, bahkan tertulis sekalipun. Nah, dia juga suka mencoret-coret sesuatu yang kadang-kadang tidak jelas. Di bukunya macam-macam, ada gambar lingkaran lah, apalah, itulah gitu ya. Itu jangan heran dan tidak usah ditegur, nggak apa-apa karena memang mereka seperti itu. Dan terkadang nggak ada artinya juga coret-coretan mereka itu ya. Lalu mementingkan kerapihan, penampilan, apapun itu, termasuk penampilan pakaian tentunya. Nah, apabila kita memberikan tugas, misalnya berupa project atau paper atau laporan, mereka cenderung memperhatikan cover rapi dan bagus sekali. Nah, itu baru kita lihat dalamnya. Penampilan pertama sudah rapi seperti itu. Itu kalau yang di kelompoknya yang menonjol ada visual learner. Nah, berikutnya adalah teliti terhadap segala detail yang diperlukan. Jadi cenderung perfeksionis gitu ya. Lalu dia adalah pengeja yang baik dan bicaranya cepat ya. Kalau ada instruksi, dia menunggu teman-temannya baru dia biasanya maju, dan di dalam kelompok biasanya cenderung tidak banyak bicara. Tapi kalau misalnya kita memberikan latihan di papan tulis, ayo kerjakan ini,
Nah, biasanya menunggu, ngelihat kiri kanan ada yang maju enggak gitu. Kalau ada kelihatan ada teman yang maju baru dia maju. Atau lagi ulangan. Kalau lihat teman-temannya walaupun dia sudah selesai, teman-temannya belum ada yang bergerak keluar, dia tidak akan keluar. Kalau sudah ada yang memulai keluar baru dia segera keluar. Itu tipe yang visual, maaf. Dan berikutnya adalah memiliki kemampuan perencanaan dan pengaturan jangka panjang yang baik. Dia karena perfeksionis itu dia punya plan, bahkan plan A, plan B, plan C dia punya gitu ya. Jadi dia terencana sekali. Nah, seringkali memberi jawaban singkat karena kesulitan memilih kata-kata yang tepat. Jadi untuk bicara dia irit. Walaupun dia tahu apa yang harus dikatakan, tapi irit sekali pengucapannya, bicaranya. Kesulitan mengingat perkataan dan sering meminta orang mengulangi perkataan kata-katanya. Tadi kalau misalkan ada instruksi, tadi apa ya? Minta ke temennya untuk mengulang. Nah, lebih mudah memahami video dan senang menonton untuk yang visual. Nah, sekarang yang tadi visual seperti itu kondisinya. Nah, strategi kita untuk mempermudah proses belajar anak visual itu seperti apa? Kita membantu secara itu ya tentunya kita bisa menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, atau peta. Ini salah satu contohnya yang saya ambil. Barangkali Bapak, Ibu, atau peserta atau partisipan yang sekarang hadir di sini ada salah satu yang tipe visual. Kalau saya hanya menuliskan gunakan materi visual seperti gambar, seperti itu mungkin agak jenuh buat mereka. Makanya saya buatkan diagram, apa namanya? Ya, diagram batang seperti ini. Jadi sambil itu maaf apa itu kami apa ya Pak Niko, ada suara. Oke, nah selanjutnya kita bisa gunakan Pak Niko, mohon maaf. Niko, mohon maaf, ada suara apa ya? Niko. Kita lanjutkan. Dan berikutnya kita sebagai guru bisa menggunakan multimedia, video, film, dan lain-lain sebagai alat bantu pengajaran. Nah, setelah diputarkan film atau video, kita bisa minta mereka untuk menuliskan poin-poin penting yang dihafalkan. Karena sekali lagi dia hanya bagus di visual, ya, di melihat gitu ya. Jadi setelah melihat, minta mereka supaya tidak lupa untuk menuliskan poin-poin penting. Nah, berikutnya karena mempunyai masalah untuk mengingat instruksi secara verbal tadi, ada baiknya kita untuk menuliskan tetap instruksi tersebut supaya terlihat terbaca oleh anak yang visual tadi. Nah, kalau informasi atau materinya tertulis, gunakan highlight untuk hal-hal yang penting. Untuk tulisan, maaf. Untuk tulisan bisa digunakan warna-warni yang berbeda-beda pada tulisan tersebut untuk menarik perhatian mereka. Lalu pilih buku yang ilustrasi, mungkin untuk SD, SMP banyak ya buku yang, tapi SMA juga banyak sih penerbit yang bagus membuat bukunya colorful. Nah, berikutnya adalah rangsang anak untuk mencoba mengilustrasikan konsep. Ya, ilustrasikan konsep atau idenya ke dalam gambar. Jadi karena dia suka visual, biarkanlah mereka mengilustrasikan konsep tersebut, ide tersebut dalam gambar. Lalu menghias kelas biasanya disukai oleh anak visual. Hanya memang kalau untuk di kelas tiap hari menghias, mungkin tidak suka teman-temannya yang bukan tergolong pada visual. Nah, ini yang penting juga, tolong Bapak Ibu, karena visual learner ini adalah orang yang rapih.
maka dia senang sekali melihat ibu guru, bapak gurunya rapih juga. Jadi kalau ada yang melihat terus sama bapak ibu ketika mengajar, ya jangan ditegur juga, mungkin sedang melihat mengagumi apa namanya bapak ibu guru ya. Baik, senang kalau rapih. Kebalikannya kalau mungkin ada sepatu tidak disemir, mungkin dia agak terganggu melihat seperti itu gitu. Tapi untuk protes mungkin agak agak takut ya, kecuali kalau dekat ya guru dengan siswa. Oke, berikutnya setelah visual tadi ada tipe kedua yaitu auditory learner, menggunakan audio ya yang apa namanya munculnya di audio. Nah, pembelajar auditori ini lebih banyak menyerap informasi melalui pendengaran. Jadi dia lebih senang mendengarkan, walaupun sedang apapun juga selalu ada siswa yang suka bawa headset ke kelas ya, itu jangan ya kita tegur boleh, tapi ya itulah anak yang auditori. Baik, mohon maaf Bapak Ibu peserta Vicon siang ini. Saya belum dapat info dari Mem Eis terkait masalah yang terjadi, tidak ada suaranya dan tidak ada gambarnya. Mohon maaf untuk menunggu sebentar. Oh, HP-nya kali ya? tidak ada suara. Maaf Bapak Ibu. Waduh, ini harus diulang dari awal Pak Isma. HP-nya. Ini saya ini pencet mute yang satunya, maaf. Oke. Kita Saya lanjut Mem Eis, silakan. ya secara singkat ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu tadi ini ke pencet mute. Aduh. Saya secara singkat Dimaafin. Maafkan Pak Hari sebentar. Aduh, ini sorry. Semangat. Jangan pada berisik. Sebentar. Ini sekilas saja saya ulang ya Bapak Ibu, mohon maaf saya sudah
pan- termut juga. Ada yang ngemut mungkin, kepencet mute mungkin ya. Oke, mohon maaf ini Bapak Ibu. Ini tadi apa namanya sudah kita diskusikan masalah visual. Jadi oke. Perlu diulang nggak Pak Ikma, perlu diulang dari awal tidak Pak? Pak Ikma? Terputus-putus suaranya. Pak Ikma perlu dari awal nggak diulang Pak Ikma? Saya jawab. Halo? Lanjut. Sudah jelas terdengar Pak Haris? Kedengaran jelas kok. Putus-putus, Haris? Bu. Suaranya udah bagus, cuma Suara sudah bagus, suara sudah bagus. Oh, suara sudah bagus. Baik. Dari auditori Gambarnya aja, sudah Mep. bagus. Pak Ikma kemana ya? Dari auditori aja tadi yang nggak kedengeran. Oke, kepencet mungkin ya tadi ya. Baik, ya ini nanti sekilas saja yang tipe visual seperti ini ya. Nah, ada sini. Visual learner juga seperti ini. Belum. Sekilas saja ya Pak Ikma, khawatirnya nanti. Oke, jadi visual learner itu ya seperti ini, Bapak Ibu. Saya mohon maaf tadi kepencet suaranya. Jadi visual learner seperti ini. Jadi gambarnya tadi kelihatan Pak Haris? Kelihatan kok, Mam. Kelihatan. Baik. Jadi tipe anak yang visual seperti ini. Jelas tanya. Tidak perlu diulang dari awal Pak Ikma? Mohon maaf. Putus lagi. Kenapa? Pak Ikma? Halo, masih ada? Tidak perlu diulang ya? Langsung saja ya? Baik. Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan walaupun secara bisu ya tidak ada suaranya bahwa tipe anak visual ini ya seperti ini. Oke. Dan aduh. Kita lanjut ke auditory learner saja, khawatirnya habis waktunya. Jadi auditory learner ini adalah pembelajar auditori dan lebih banyak menyerap informasi melalui pendengaran. Tadi kebalikannya, mungkin tadi hanya dilihat saja kalau tidak ada suara saya. Kalau yang visual lebih melihat, lebih cenderung gaya belajar dengan mengutamakan penglihatan. Kebalikannya ini kalau auditory learner ini pembelajar yang lebih banyak menyerap informasi melalui pendengaran. Nah ini lebih cepat menyerap informasi dengan mendengarkan. Kadang-kadang mereka menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan yang dia baca ketika dia membaca buku ya. Jadi kalau ada anak yang membaca buku tapi bibirnya bergerak-gerak walaupun tidak keluar suara atau menggumam, itu ciri-ciri auditory learner, jadi audio. Nah, berikutnya adalah senang membaca dengan keras ya dan mendengarkannya. Jadi kalau menghafal dia teriak-teriak sehingga suaranya bisa kedengar dia sendiri. Dan dapat mengulang kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. Ini bagus dalam berbicara dan bercerita. Mohon maaf. Jadi untuk berpidato dia bagus sekali. Kebalikan dari visual tadi, visual sangat irit kata-kata. Kalau auditory learner ini jago berbicara ya, vocabulary-nya sepertinya banyak ya. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan lebih disukai daripada dilihat. Nah, suka berbicara seperti yang saya bilang tadi, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Ini juga kebalikan dari visual. Kalau visual tadi tidak suka berbicara, kalau diskusi juga diam saja, tapi dia perfeksionis, rapih gitu kan.
Kalau yang auditori ini senang bicara. Nah, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Dia suka musik dan bernyanyi. Tidak bisa diam dalam waktu yang lama dan suka mengerjakan tugas kelompok. Nanti mungkin kalau ada waktu kita lihat kembali yang visual tadi ya. Nah, ini bagaimana menyikapi pembelajar yang auditori ini? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru atau sebagai orang tua malah? Gunakan audio dalam pembelajaran, bisa musik, bisa radio, bisa tape recorder dan lain-lain saat belajar. Dan biarkan mereka membaca dengan nyaring atau dengan suara keras. Seringkali memberi pertanyaan kepada mereka secara lisan karena audio ya. Membuat diskusi kelas dan suruh siswa untuk belajar berkelompok. Atau bisa juga dengan menggunakan rekaman. Dia senang mendengarkan suara, bahkan suaranya dia sendiri. Biarkan mereka menjelaskan dengan kata-kata karena dia sanggup menyampaikan sesuatu dengan banyak kata-kata. Beri waktu mereka untuk menuliskan apa yang mereka pahami tentang satu mata pelajaran dan minta anak untuk menjelaskan kembali apa yang dipelajari. Lalu minta siswa untuk membuat laporan lisan hasil diskusi dengan teman-temannya. Nah, yang ketiga, tadi sudah tadi visual sudah, audio sudah, dan sekarang ini kinesthetic learner. Dari ketiga gaya belajar itu ini yang agak unik dan terkadang menguras emosi kita ya. Siswa ini memiliki keunikan. Pembelajar ini mudah menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Mungkin ini untuk olahraga cocok sekali karena energi dia banyak ya. Nah, tipe belajar kinestetik seperti apa? Pertama, selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Ya, bicaranya pelan-pelan Ibu, tidak seperti tipe audio tadi. Dan menanggapi perhatian fisik gitu ya. Suka menggunakan berbagai peralatan dan media, menyentuh orang untuk mendapat perhatian mereka. Jadi jangan kaget kalau ada anak tiba-tiba dari belakang menepuk pundak kita. Bu, saya mau nanya gitu ya. Jangan, ini anak kok nggak sopan banget ke gurunya nepuk. Karena memang dia gaya belajarnya seperti itu gitu. Jadi dia senang menyentuh gitu kan untuk. Nah, berdiri dekat. Kalau berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, dia senang berdiri di dekat orang yang diajak bicara. Lalu mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar ya. Dan senang belajar melalui praktek. Lalu menghafal dengan cara berjalan, mondar-mandir dan melihat ke sana kemari. Ini yang sering mengganggu kita sebagai guru sebetulnya kalau kita sedang mengajar. Lalu menggunakan jari sebagai penunjuk ya ketika membaca. Biasanya ketika membaca ada kan anak orang yang baca sih tapi tangannya seperti orang yang baca huruf braille itu ya. Dia baca alinea per alinea menggunakan jari. Nah, dia banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi kalau dia menyampaikan ide atau apapun, dia selalu reaksi body language-nya bermain gitu ya. Nah, tidak bisa duduk diam untuk waktu yang lama. Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Maaf ini vocabulary-nya. Jadi dia mungkin action vocabulary ya, itunya yang banyak dimiliki oleh tipe kinestetik ini. Lalu dia menyukai buku-buku yang berorientasi pada cerita gitu ya. Nah, kemungkinan tulisannya jelek ini dibanding dengan visual rapih. Kalau ini kinestetik, jangan harap melihat catatan dia rapih gitu ya. Dan ingin melakukan segala sesuatu.
menyukai permainan dan olahraga. Ini untuk kedua olahraga cocok sekali, dan menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Jadi kalau ada benda yang kita bawa untuk alat peraga, dia senang untuk memegangnya. Kalau orang lain, kalau visual sama audio mungkin hanya diperlihatkan gambarnya dan diterangkan cukup. Tapi kalau untuk kinestetik dia harus memegang benda tersebut. Nah, sulit diam di kelas. Tidak bisa duduk manis, selalu ingin bergerak. Ini yang sering kita mengelus dada gitu ya. Nah, ini yang memang harus kita pahami ya. Mengerjakan sesuatu dengan selalu ya dimungkinkan tangannya untuk melakukan sesuatu seperti bongkar pasang Lego dan lain-lain. Lalu, nah, memaksimalkan kemampuan siswa yang kinestetik cenderung dianggap troublemaker itu seperti apa ya, mau tidak mau kita harus menciptakan active learning ya, supaya memfasilitasi gerak tubuhnya, energinya yang berlebih seperti itu. Ada eksperimen lebih disukai untuk anak kinestetik ini, bekerja di lab sangat disukai juga, walaupun kadang-kadang masih ada usil, lagi di lab sudah mengerjakan sesuatu masih aja usil. Untuk hal ini mungkin lebih baik dari awal sudah diterapkan aturan disiplin ya, dan sanksi bila ada yang melakukan hal yang kurang baik. Nah, biarkan anak memegang alat peraga yang kita bawa. Misalnya kita mau menjelaskan brosur, tapi kita bawa brosurnya. Kalau untuk audio dan visual cukup dengan diperlihatkan sudah cukup. Tapi untuk yang kinestetik pasti ingin mana sih, pengen lihat dong, gitu kan, selalu ingin meraba pemegangnya. Nah, kalau terjadi hal yang di luar harapan kita, membuat ulah, lakukan. Kadang-kadang sudah difasilitasi ini itu, tapi anaknya masih nyebelin gitu kan. Nah, komunikasi lebih baik, terjalin komunikasi ya dengan tipe kinestetik ini, dan mungkin ada baiknya juga untuk bekerja sama dengan orang tuanya. Nah, komunikasi dengan tipe kinestetik ini tidak juga bisa disamakan dengan tipe-tipe lain. Ya, kita coba lihat. Pertama, gunakan nada bicara yang tenang, cenderung lambat dan dalam. Ya, untuk kalau seandainya kita mau bicara dengan menegur atau bicara atau berhadapan dengan anak yang tipe kinestetik itu. Dan satu lagi, gunakan sedikit eye contact. Kalau kita ngobrol dengan anak yang lain, kita kan sering berhadapan dengan melihat matanya dia, komunikasi seperti itu kan enak. Tapi lain dengan kinestetik ini. Dia ingin sekali privasinya terjaga, jadi gunakan eye contact yang seminim mungkin. Kalau bicara dengan auditory dan visual ya kita nggak masalah melihat mukanya, melihat matanya. Tapi kalau bicara dengan kinestetik ini jangan pernah katakan, saya bicara sama kamu, lihat muka saya, ini gurumu loh. Itu jangan sampai mengatakan seperti itu. Itu akan membuat dia tidak nyaman dan mungkin gelisah. Mungkin malah dia bungkam. Mungkin malah tidak ada yang bisa dikorek dari informasi apapun dari dia. Padahal mungkin kita ingin mengetahui sesuatu dari dia. Jadi ini hati-hati sekali untuk yang mempunyai anak yang kinestetik. Mohon maaf Ibu. Nah, gunakan verbal juga hubungannya dengan perasaan. Lalu ciptakan suasana senyaman mungkin. Mohon maaf Bapak. Ciptakan suasana senyaman mungkin ketika mengajak bicara yang kinestetik. Ya, dalam mengambil keputusan, gunakan tekanan emosi juga untuk mengarahkan pada keputusan yang diinginkan. Karena dia biasanya langsung bergerak, ya. Contohnya, nak, kalau kamu rajin, nggak bolos-bolos, nggak ganggu temanmu, selalu mendengarkan penjelasan gurumu, serius belajarnya, kamu pasti punya nilai yang tinggi. Dia akan merespon itu ya, otaknya akan merespon, apalagi dengan ditantang, nanti kamu bisa masuk ke senam PTN,
tanpa tes pun kamu bisa jadi mahasiswa. Itu akan merangsang otaknya. Itu ya. Jadi itu komunikasi yang harus dijalin dengan dengan tipe kinestetik. Mohon maaf. Lalu berikutnya, aduh maaf. Nah, satu lagi jangan menginterupsi pada saat dia berpikir. Kalau kita siswa visual diberi pertanyaan oleh kita, langsung mungkin akan menjawab. Yang auditori juga mungkin tidak lama, paling menyimak dulu sebentar, langsung menjawab. Tapi untuk yang kinestetik ini, dia akan berpikir. Sambil mungkin adalah mempergoyangkan mungkin kepala, mungkin melihat ke atas, ke bawah, sambil mikir. Nah, pada saat dia seperti itu, jangan diganggu. Apa jawabannya? Misalnya cepat. Nah, ketika kita ganggu dengan kata-kata seperti itu, buyar. Dia buyar, idenya mikir dari awal lagi, kasihan. Nah, biarkan dia memikirkan jawaban dulu, beri dia waktu, sedikit waktu. Jadi kita fokus ke anak yang visual dulu pertanyaannya, dengan yang audio dulu, baru kita kembali ke yang kinestetik. Nah, sebentar, tadi mungkin agak pada saat saya pada saat audio saya hilang, mungkin saya sedikit saja mengulas yang tipe visual tadi. Visual ciri-cirinya ini rapih, teratur, sanggup duduk manis, memperhatikan guru. Yang visual ini beda dengan kinestetik. Tipe visual ini menyerap pelajarannya dengan melalui penglihatan dan teliti. Dia perfeksionis, bicaranya tapi cepat, ya. Bicaranya tepat. Nah, memiliki kemampuan perencanaan jangka panjang. Ini yang visual. Dan ini strateginya, ini mungkin yang harus diulang. Gunakan multimedia, video, film untuk yang visual tadi. Nah, setelah film diputar, minta anak untuk mencatat supaya tidak lupa karena dia mengandalkan hanya visual. Nah, kalau informasinya harus tertulis, gunakan highlight atau warna-warni, gitu ya. Nah, lalu ada yang perlu lagi, yaitu karena visual learner ini adalah orang yang rapi, maka senang sekali melihat ibu guru, bapak gurunya rapi. Kalau dia melihat bapak ibu gurunya rapi, dia senang, gitu ya. Nah, berikutnya tadi sudah, audiovisual sudah, kinestetik sudah. Nah, ini cara komunikasi kembali ke tadi, yang jadi untuk membuat komunikasi dengan kinestetik tadi, hati-hati. Jadi jangan menggunakan eye contact, gitu ya. Buat seminim mungkin. Kalau komunikasi dengan visual, ketika ditanya, dia jawabannya pandangan matanya naik ke atas. Ini kalau cirinya ya. Ketika ditanya pandangan, kalau auditori, ketika ditanya pandangan cenderung ke samping. Kalau kinestetik pandangannya cenderung menunduk. Nah, ini kalau seandainya ini bisa dipraktekkan. Kalau ini bisa dipraktekkan, Bu Ella, ada Bu Ella, Bu Neneng, Pak Miko. Ya. Ini bisa dipraktekkan. Misalnya saya tanya Pak Miko, halo, halo, ada Pak Miko? Saya. Kalau saya mau tanya nih, saya mau tanya sama Pak Miko, nih mengecek ya, mau ngecek. Pak Miko, ingat nggak temen yang paling pinter waktu SMA? Yang paling pinter waktu SMA. Ingat? Siapa? Namanya Juwita. Nah, Bapak Ibu lihat ekspresi Pak Miko melihat kemana ketika dia mau bikin nama Juwita? Ke atas ya? Dia melihat ke atas.
Pak Miko adalah tipe visual, gitu ya. Kita mungkin melihatnya ke atas. Ini Bu Sensei Eis, coba Sensei. Saya mau tanya, Sensei, halo? Dibuka itunya. Nggak dengar ya? Atau Pak siapa deh satu yang dibuka Pak Miko Pak Rahmat, satu. Pak Rahmat. Pak Rahmat, Pak Pak Rahmat. Edi, ada Pak Haris. Pak Haris. Pak Haris mana nggak kelihatan mukanya? Saya nggak bisa lihat. Ada Adi Nugraha. Pak Rahmat, Pak Rahmat. Ya, saya kinestetik kali Bu. Udah kelihatan. Pak Haris, coba Pak Haris. Ya. Lihat Pak Haris dengan saya. Nah, sekarang Boleh. Pak Haris, coba sebutkan mata pelajaran yang paling disukai pada waktu SD. SD. Atau cewek yang disukai deh, yang waktu SD. SD nggak ada cewek. Kalau mata pelajaran semua. Semua mata pelajaran. Semua nggak Dia suka. melihat Karena nilainya pas semua. gitu. Kita lihat ke bawah ya Pak. Ya, saya lihat kamera. Oke, saya lihat kamera udah. Enggak, saya lihat muka saya. Oke, berarti kinestetik ya. Nah, baik Bapak Ibu. Ini. Nah, di kelas klasikal ini kita haruskan mengikuti gaya belajar siswa satu. Haruskah kita melakukan masing-masing siswa dengan tipe belajar satu persatu? Kita tentunya tidak bisa ya. Ini agak cepat saja waktunya sudah mepet karena tadi ya, tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah sering melakukannya. Bagi yang konsisten menerapkan scientific approach sebetulnya di Kurtilas dengan andalannya 5M, dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasi. Ini sudah memfasilitasi dari mengamati itu visual tercover ya. Pada saat mengumpulkan informasi kita memberikan instruksi itu Amiko, mohon maaf ada audio yang dimatikan. Iya. Oke. Pada saat memberikan instruksi yang tipe audio bisa terfasilitasi, dan pada saat mengkomunikasikan yang tipe kinestetik pun bisa terfasilitasi. Ini ada contoh, tapi sebetulnya tadi bahasa Inggris, tapi ini mengejar waktu karena tadi ada trouble, jadi kita lewat saja. Nah, pelajaran bahasa sebetulnya teknik pembelajarannya banyak ya. Kita pernah punya EGRA, exposure, generalization, reinforcement, application. Ini mengcover semua jenis ketiga-tiganya gaya belajar. Pada saat exposure kita menampilkan gambar, menampilkan video. Pada saat generalization anak berdiskusi untuk mengambil, menyerap tadi apa yang ditayangkan. Pada saat itu diskusi mereka tiga-tiganya terfasilitasi. Pada saat reinforcement kita menjelaskan kembali, meluruskan sesuatu yang mungkin ada yang kurang baik, ada yang kurang tepat, kita luruskan pada saat reinforcement. Dan pada saat application anak kinestetik bisa tampil gitu ya. Pada saat ini EGRA dulu. Nah, sekarang yang teknik PPP juga untuk bahasa presentation, practice, dan production itu juga tiga audio, visual, dan kinestetik cover ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya materi ini saya ingin memberi contoh tapi waktunya mepet sekali. Pelajaran MIPA ini terutama fisika, biologi, ini banyak sekali media yang bisa mengcover ketiga tipe belajar itu ya. Ada fasilitas laboratorium untuk mereka sebagai praktek ya, sebagai penunjang penjelasan di kelas tentunya dengan menggunakan Infocus yang alhamdulillah di SMA 5 sudah terpasang semua kelas, jadi mudah untuk memfasilitasi visual dan audio.
dan bukan ceramah tunggal tentunya. Jadi setelah dijelaskan melalui infocus baru nanti praktek gitu ya. Kalau ceramah tunggal bosen yang tercover hanya auditori saja. Nah, matematik pun sebetulnya bisa memfasilitasi anak kinestetik. Pernah ada satu guru teman kita yang sudah pensiun, itu sering belajarnya di luar, Pak Manalu ya. Itu sering belajarnya di luar dan itu saya kurang tahu apa yang materinya sih, pokoknya ada potongan apalah ya, potongan galon, potongan segala macam, bahkan pernah pinjem konnya punya Pak Haris olahraga gitu kan. Itu untuk memfasilitasi kinestetik ya. Jadi di praktek itu tidak hanya milik fisika, kimia, biologi. Nah, untuk pelajaran sosial dan agama pun bisa memfasilitasi ketiga tipe belajar tersebut ya. Misalnya Pak Dede mengadakan pemotongan hewan kurban. Teori sudah ada. Gambaran mungkin di infocus sudah ada. Itu pada saat pemotongan hewan kurban, kinestetik terpuaskan. Pada saat memandikan jenazah, yang lain melihat melalui step-stepnya. Kalau yang kinestetik ingin memegang itu mayatnya, ingin mengguyur airnya, itu senang dia untuk seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Ada pertanyaan, masih ada waktu. Ya, Ma'am Ais, ini ada 3 pertanyaan yang saya rangkum di sini. Baik. Gimana, masih ada waktu 10 menit ya, cukup ya? Masih Ya, di sini. Ya, di sini ada pertanyaan dari inisial D. Tadi saya cek inisial D di sini ternyata ada dari Ibu Dewi Utari. Beliau ingin bertanya kalau ingin tahu gaya belajar kita masuk yang mana, apakah ada tesnya, apa bisa dilakukan secara mandiri? Itu pertanyaan dari Mem Dewi. Silakan Mem dijawab dulu. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah hadir dan pertanyaannya terima kasih, bagus sekali. Tadi mungkin halaman pertama yang tadi audio saya hilang, itu sudah ada sebetulnya penjelasannya bahwa mengetes gaya belajar kita atau anak atau putra-putri kita di rumah itu kalau ingin akurat sekali itu ada di psikolog ya, harus ke psikolog. Jadi tapi kita bisa kita bisa mengeceknya sebetulnya. Kita bisa mengeceknya misalnya gini, atau ada informasi juga dari BK, katanya BK yang tersertifikasi untuk mengetes gaya belajar ini bisa juga ya. Coba bisa dites mungkin ini Ibu Dewi dan yang lainnya boleh, anak-anak juga, Pak Miko juga coba. Ini ketika bagaimana cara Anda ini diingat-ingat aja atau ditulis di pensil, pakai pensil di kertas mungkin jawabannya. Bagaimana cara Anda menghafal? Apakah menulis ulang-ulang ataukah menulis kata-kata keras atau menghafal sambil jalan-jalan, mondar-mandir? Apakah Anda berbicara dengan tempo cepat, berbicara tempo sedang, berbicara tempo lambat? Nah, ketika harus mengeja sebuah kata, yang pertama Anda lakukan adalah sambil membayangkan kata itu, sambil menyebutkan dengan keras, sambil menuliskan. Nah, ini silakan itu 1, 2, 3 jawabannya apa? Ya. Nah, ini kalau maaf, mana? Nih, apa yang paling Anda ingat dan bayangkan? Orang, lingkungan wajah, perkataan, suara, makna, peristiwa, kejadian, emosi. Nah, apa yang lebih Anda sukai? Lukisan, musik, menari, olahraga. Lalu apa yang dapat membuat Anda terusik? Benda sekitar, suara, atau gerakan? Nih, seperti ini ya. Nah, ini kalau jawabannya, maaf, ini ketika ada kata pasar. Ketika ada kata pasar, satu aja nih, pemandangan tentang yang ada di benak Ibu Bapak, di benak Ibu Dewi.
Apakah ketika melihat ada pasar itu pemandangan tentang orang berbelanja dan barang-barang, atau hiruk pikuknya, kebayang hiruk pikuk suara orang berbelanja, atau orang hilir mudik yang lalu lalang orangnya ya. Nah ini kalau jawabannya kebanyakan A, ini secara singkat, ini ada di web sebetulnya. Ini kalau pilihannya banyak option A itu visual learner, kalau option B auditory learner, kalau yang pilihan banyak C kinesthetic. Seperti itu Bu Dewi, ada di web banyak tuh kalau hanya sekedar ingin tahu. Tapi kalau mau akurat sih di psikolog ya, atau ke BK yang tersertifikasi. Kalau di web banyak, ini propos ininya pertanyaan. Ya ada lagi Pak Iko? Ya, ada lagi dari Bu Ella. Pertanyaan dari Bu Ella. Gini, Mem Ois, pertanyaannya adalah, jika ada anak mempunyai kombinasi gaya belajarnya, misalnya kinestetik dan auditory, media belajar apa yang cocok untuk anak tersebut? Mangga dijawab. Baik, terima kasih Bu Ella. Kalau sebetulnya pada dasarnya kita bisa, mungkin kita ada tiga-tiganya malah. Ada audio, ada visual juga, ada kinestetik juga. Nah, itu harus dilihat, hanya ada satu pasti yang muncul. Yang sering muncul pasti ada satu. Kalau seandainya tadi kinestetik sama apa? Sama auditory. Oh, sama pendengaran ya, sama kinestetik. Itu ada satu pasti yang muncul. Ya, mungkin dari katanya mungkin yang harus dikembangkan adalah auditorinya, dan kinestetiknya mungkin diarahkan ini yang memang sering troublemaker itu yang kinestetik ini yang kita sering nyebelin gitu kan, harus dianggap troublemaker. Oh, di kelas ini anak nyebelin banget, sering membuat kita mengelus dada, itu yang tipe kinestetik. Tapi jangan salah, tipe kinestetik ini banyak yang smart. Walaupun gujrak-gujrik kemana-mana, itu jangan salah bisa kalau ulangan bisa bagus kok gitu kan. Hanya mungkin yang dilihat Bu Ella, mana yang lebih dominan, apakah auditorinya atau kinestetiknya gitu ya. Kalau auditorinya ya dilatih melalui pendengaran seperti itu. Ada lagi Pak Miko? Ya, satu pertanyaan terakhir ini dari Bu Lucy. Dari Bu Lucy izin bertanya, kalau secara umum di kelas siswa kita masuk ke dalam tipe yang mana ini? Gitu Mem, pertanyaannya, silakan dijawab. Itu harus dilihat sebetulnya. Terima kasih Bu Lucy. Kalau SMA, karena menurut penelitian Dan Endan, coba sebentar ya, saya lihat ini. Bentar ya, Bu Lucy, bentar ya. Ini jadi kalau kalau sudah SMA itu banyak sekali pengaruh sebetulnya, sudah terlatih yang murni sekali kinestetik murni, audio murni, visual murni itu waktu TK SD mungkin tersisa SMP itu murni sekali gitu kan. Kalau udah SMA ini ada penelitian oleh Dan Endan yang dilangsungkan tahun 79 mengungkapkan bahwa 3/5 gaya belajar itu bersifat genetis ya, menurun, dan sisanya di luar dikembangkan melalui pengalaman. Mungkin waktu SMA tidak begitu kelihatan perbedaan antara visual dengan yang audio misalnya, karena semua siswa menghadap ke kita, apalagi kalau pelajarannya kita menarik ya, menayangkan video itu bisa tercover semua ya. Hanya audio sama visual yang sering banyak itu audio visual. Yang kinestetik itu yang istimewa, yang istimewa sekali, dan ya hanya beberapa yang kinestetiknya. Kalau yang positif sih, yang bagus sih banyak juga sebetulnya. Cuman yang kinestetik laki-laki di rumahnya korban broken home, yang seperti itu biasanya yang akan menjadi troublemaker di kelas ya. Jadi ada latar belakangnya. Ini jadi gaya belajar seseorang itu sudah banyak
berkembang melalui pengalaman belajar. Jadi kebanyakan sih audio dan visual ya. Kinestetik juga ada tapi tidak terlihat jadi troublemaker, yaitu seperti saya bilang tadi, kalau seandainya sudah makin estetik, laki-laki pula, terus di belakangnya background keluarganya aneh, misalnya ada sesuatu, nah itu biasanya yang akan menjadi troublemaker. Terima kasih. Mem, Bu Is, ini ada dari guru BK yang mau menambahkan, diizinin nggak? Boleh. Dari Bu Turheni, Bu Turheni ada guru BK nih, guru BK SMA 5. BK, ya silakan. Bu Turheni, mangga. Terima kasih Bu Is dan teman-teman, mohon maaf. Saya yang menambahkan, memang kalau untuk gaya belajar tadi yang semua disampaikan oleh Bu Is itu benar. Kami di sini sudah melakukan untuk guru BK untuk gaya belajar, dan memang itu ada alat tesnya yang dilakukan di kelas 11. Di kelas 11 sudah ada data-datanya, dan kita mencoba, ternyata memang kalau terutama yang di kelas IPS ya, Mbak, untuk di kelas IPS ternyata banyak yang gabungan. Jadi banyak gabungan antara visual, auditory dan kinestetik gitu. Ada kebanyakan untuk kelompok IPS. Mungkin karena di sini kecenderungan anak IPS itu ya tadi karena sejalan dengan pengalaman, dia lebih beragam untuk pengajarannya. Makanya mungkin dan kita lihat juga guru-guru di SMA 5 gitu ya, yang ngajar di kelas IPS itu memang banyak beragam. Ada yang memberikan tugas dengan dengan yang belajar untuk setiap mata pelajaran, dan itu akan memiliki ciri-ciri khasnya masing-masing. Mungkin kalau memang ini mau diterapkan bisa di SMA kita gitu Bu. Kami insya Allah untuk guru BK siap untuk membantu teman-teman di sekolah. Itu saja mungkin pertanyaannya. Mungkin belum bisa ya. Kalau untuk mengkelaskan bisa saja, tapi asal di awal. Artinya di awal. Nah, misalkan data kelas 10 yang baru masuk, kita berikan tes itu bisa ada. Nanti itu bisa untuk pembahasan. Kelas 11 juga bisa, misalkan nanti di akhir gitu. Itu bisa untuk naik di kelas 12 ini. Baik. Ya, terima kasih Bu Heni. Ya, terima kasih Bu Heni dan partisipan yang lainnya. Waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Mem Is atas pemaparannya yang sangat jelas sekali buat kita semua sebagai tambahan ilmu, kita sebagai guru. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke host. Mangga Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Terima kasih. Mana Pak Rahmatnya? Iya, silakan Mangga Pak Rahmat. Ya, itulah paparan dari Bu Is mengenai berbagai gaya belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.